Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinannya masing-masing agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, gerak. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bersama. Beri salam kepada Pak Guru. Di bawah meja atau di bawah kursi apakah ada sampah? Jika tidak ada, berarti petugas dari piket hari Senin pada hari ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga hari kedepannya untuk hari selanjutnya petugas piketnya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik lagi. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian. Ini jawab. Berpak. Aditya. Ya. Masa kalian. Berpak. Ciko. Sewa. Damai. Berpak. Doni Yogan. Berpak. Kayusma. Hadir. Prasmadi. Saya Pak. Gilang Marsal. Alfa. Bapak. Diberto. Alfa. Ibnu Suyati. Hadir Pak. Kevin. Hadir Pak. Neri. Hadir Pak. Iskar. Di sini tadi Pak, keluar. Muhammad Abdul. M. Farhan. Hadir Pak. Nimbang. Hadir Pak. Andre Menti. Hadir Pak. Henry Nathanael. Alfa Pak. Alfa. Noval. Hadir Pak. Sudianta. Rahmat Alfariji. Hadir Pak. Raihan Bima. Pak. Nandi Markonda. Hadir Pak. Restu. Hadir Pak. Riko. Hadir. Rialdi. Hadir Pak. Roni. Hadir Pak. Saiful. Alfa Pak. Salomo. Hadir Pak. Samuel. Hadir Pak. Supriyanus. Hadir Pak. Suwandi. Hadir. Yodi. Hadir Pak. Bagas. Hadir. Oke, jadi yang tidak hadir pada hari ini itu 4 orang alfa, selebihnya hadir. Oke anak-anak, sebelumnya di minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya sistem bahan bakar karburator, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari di minggu lalu atau di pertemuan pertama tentang sistem bahan bakar karburator. Oke,
selanjutnya pada hari ini materi yang kita bahas yaitu tentang komponen dari sistem bahan bakar karburator, di mana sebelumnya kita sudah mengenal komponen sistem bahan bakar karburator. Nah, pada hari ini kita akan mengenal lebih dalam fungsi dari komponen sistem bahan bakar karburator. Model pembelajaran yang kita gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning, di mana sebelumnya model pembelajaran ini sudah Bapak jelaskan di minggu lalu. Model pembelajaran problem based learning itu merupakan model pembelajaran berbasis masalah, di mana pembelajaran akan berfokus kepada masalah yang akan kalian pecahkan masing-masing masalahnya. Seperti contohnya, jika kalian melihat studi kasus atau soal cerita, nah kalian akan memecahkan soal permasalahan tersebut baik secara individu maupun per kelompok. Nah, di model pembelajaran problem based learning ini kalian juga sudah Bapak berikan buku panduan pelaksanaan PBL untuk siswa di minggu lalu. Masing-masing kelompok sudah ada buku panduannya. Silakan kalian lihat lagi buku panduannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen sistem bahan bakar karburator. Nah, dari sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang materi minggu lalu. Semua dari kalian pasti mempunyai yang namanya sepeda motor. Nah, sepeda motor kalian itu pasti menggunakan bahan bakar bensin. Tidak mungkin sepeda motor kalian tidak menggunakan bahan bakar bensin. Jika sepeda motor kalian tidak ada bensinnya, pasti tidak akan hidup atau tidak berjalan. Yang ingin Bapak tanyakan adalah, apa ada yang tahu fungsi umum dari sistem bahan bakar karburator? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi, secara umum, fungsi sistem bahan bakar berfungsi untuk menyimpan bahan bakar dan menyalurkannya ke seluruh bagian mesin. Selain itu, sistem ini pula yang kemudian menghembuskan bahan bakar supaya tercampur dengan udara. Oke, tepat sekali. Itulah fungsi dari sistem bahan bakar, yaitu melakukan proses dari campuran antara bensin dan udara, yang nantinya proses tersebut akan disalurkan melalui ruang bakar. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya lagi kepada kalian, apakah kalian ada yang tahu beberapa komponen sistem bahan bakar karburator konvensional? Silakan. Pak. Oke, silakan Ciko. Komponen karburator. Oke, bagus sekali Ciko. Selain dari komponen karburator, apakah ada yang tahu lagi tentang komponen sistem bahan bakar? Ya. Ya, silakan Adit. Tangki bahan bakar dan cadangan bensin, Pak. Oke, bagus sekali. Itulah selain dari yang sudah teman kalian sebutkan, komponen bahan bakar terdapat yang pertama itu tangki bahan bakar, selak, keran bahan bakar, filter bensin, dan terakhir itu karburator. Nah, pada zaman sekarang ini sepeda motor sudah menggunakan sistem injeksi atau yang bisa kita bilang electronic fuel injection atau EV disingkatnya, di mana sistem EV ini tidak lagi menggunakan karburator. Nah, sekarang pembelajaran kalian itu berfokus kepada karburator. Perbedaan antara karburator dengan sistem injeksi yaitu dilihat dari cara kerjanya, di mana cara kerja dari karburator itu menggunakan tekanan gravitasi seperti dari tangki dari atas, dan di bawah karburator ketika tangki tersebut mengaliri bahan bakar, dia pasti akan turun, tidak mungkin naik ya, karena tangki di atas posisinya. Dia turun melalui selang, selanjutnya terakhir baru ke karburator. Nah, cara kerja tersebut menggunakan gaya gravitasi. Selanjutnya, ketika di sistem injeksi, kita tidak akan menemukan lagi yang namanya karburator, di mana karburator tersebut tidak ada lagi di sistem injeksi. Nah, ketika di sistem injeksi itu ada namanya pompa bahan bakar, di mana pompa bahan bakar tersebut berada tepat di dalam tangki. Setelah itu kita akan melihat injektor. Nah, injektor itulah yang pengganti dari karburator untuk menyemprotkan bahan bakar bensin menuju ruang bakar. Ketika tangki di atas terdapat pompa, nah pompa tersebut yang menekan bahan bakar bensin menuju ke bawah ke injektor, sehingga injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Oke, selanjutnya kita perhatikan di PowerPoint pada papan tulis ini. Nah, di sini merupakan terdapat beberapa komponen dari sistem bahan bakar. Pertama, tangki bahan bakar,
Nah, di sini merupakan konstruksi dari tangki bahan bakar. Ada tutupnya, ada tabung pengisian, keran bensin, karet, maupun damper. Selanjutnya, selanjutnya ada keran bahan bakar dan juga ada yang namanya fungsi dari keran bahan bakar sendiri, yaitu ada on off filter, struktur keran dari bahan bakar, dan sampai ke yang namanya nanti kita akan menemukan sistem karburator. Di mana sistem karburator ini terdapat beberapa komponen lagi. Ada banyak komponen yang sudah kita lihat pada karburator sebelumnya. Nah, di sini kita lihat kembali komponen dari sistem karburator. Nah, di sini pertama itu karburator body, ada yang namanya saluran udara, saluran bensin, dan sampai ke chamber atau yang namanya pelampung. Untuk lebih jelasnya nanti di minggu depan atau minggu selanjutnya kita akan melakukan praktikum agar kalian bisa mengenal yang namanya komponen karburator. Selanjutnya, sebelumnya Bapak ingin melihat kalian di minggu lalu Bapak sudah membagikan kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir yaitu kelompok 7. Nah, di minggu lalu sudah ada nama-nama kelompok yang sudah Bapak bagikan. Silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu Andi Jawa, Andre, Basar, Budi, sama Muhammad Farhan. Di belakangnya kelompok 2 yaitu Navaliasa, Sulianka, Rahmat Nawarizi, Randy sama Resti. Nah, kelompok 3 yaitu Roni sama Mujadi. Kelompok 4 ini
Oke anak-anak, Bapak mempunyai suatu masalah di 2 hari yang lalu. Ketika Bapak ingin menuju ke Pekanbaru, itu motor Bapak terdapat masalah, di mana saat putaran idle atau putaran gas kecil, motor Bapak selalu mati. Nah, dari permasalahan tersebut, apakah ada yang tahu penyebab dan cara mengatasinya? Apakah ada yang tahu? Saya Pak, Oke, silakan. seharusnya pada saat putaran idle mesin harus tetap hidup Pak. Oke, bagus sekali. Jadi setelah saat putaran idle, mesin motor harus tetap berada pada posisi hidup. Nah, selanjutnya, apakah ada yang lain? Saya Pak, Oke, silakan. mungkin ada masalah dengan sistem pengapiannya Pak. Oke, tepat sekali. Mungkin ada masalah pada sistem pengapiannya. Ada yang lain? Saya Pak, Oke, silakan, Pak. mungkin ada masalah pada sistem bahan bakarnya Pak. Oke, mungkin ada masalah pada sistem bahan bakarnya. Oke, anak-anak, jika permasalahan pada sistem bahan bakarnya, apa yang terjadi pada sistem bahan bakarnya? Ada yang tahu? Saya Pak, Oke, silakan. setelah karburator yang kurang tepat Pak. Oke, setelah karburatornya yang kurang tepat, ada yang punya pendapat lain? Saya Pak, Oke, silakan. komponen pilot jet pada karburator tersumbat Pak. Komponen selected pada karburator tersumbat. Oke, bagus sekali dan tepat sekali. Nah, dari permasalahan tersebut, apakah ada yang ingin bertanya tentang permasalahan tersebut? Saya Pak, Ya, silakan. apakah fungsi pilot jet pada komponen karburator Pak? Oke, fungsi pilot jet pada komponen karburator, ada yang bisa menjawabnya? Ya, Oke, silakan Bin. pilot jet pada karburator berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar menuju ruang bakar, Pak. Oke, bagus sekali. Nah, itu merupakan salah satu permasalahan yang sudah kalian pecahkan sebagian. Jadi, itulah gunanya pembelajaran problem based learning, di mana suatu masalah sudah kalian pecahkan, lalu kalian bisa mengatasi permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya di minggu lalu Bapak sudah membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik di masing-masing kelompok kalian. Nah, silakan kalian lihat atau kalian baca di lembar kerja peserta didik kalian. Sudah dapat semuanya? Oke, jika sudah dapat, silakan kalian kerjakan di lembar kerja peserta didik kalian. Silakan kalian diskusikan studi kasus yang sudah terjadi atau yang sudah Bapak berikan pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan kalian boleh menggunakan internet atau menggunakan HP, tetapi hanya untuk kerja LKPD saja, tidak ada yang lain. Jika kalian melihat yang lain, Bapak akan ambil HP-nya. Oke, silakan dikerjakan. Teman-teman, jadi di sini terdapat soal studi khusus pembawasan motor sulit untuk dihidupkan atau di starter. Kira-kira faktor apa saja pada sistem bahan bakar yang menyebabkan motor sulit untuk di starter? Kalau dari referensi yang saya cari sih, mungkin bahan bakar tidak turun dan tersumbat karena dari soal studi kasus tersebut motornya jarang dipakai. Kalau kamu Yodi? Kalau dari aku sendiri sih mungkin komponen karburator jet dan main pilotnya tersumbat sehingga proses pengukuran menjadi tidak sempurna. Oke, kelompok 3 sudah selesai dengan diskusinya.
Nah, kalian tadi sudah berdiskusi, di mana kalian sudah ada yang bisa memecahkan soal studi kasus yang sudah Bapak berikan di lembar kerja peserta didik. Nah, dari diskusi tadi, Bapak melihat kalian semua aktif dalam berdiskusi. Nah, coba kalian perhatikan di papan tulis. Ini merupakan video tadi yang sudah Bapak putar tapi tidak bisa. Di video ini merupakan cara kerja dari sistem bahan bakar karburator, di mana ini merupakan komponen dari karburator. Coba perhatikan, gerak-geriknya coba perhatikan. Nah, lihat yang asap yang warna putih itu merupakan di tingkat aplikasi, yaitu dia adalah udara yang masuk. Nah, di bawah itu cairan yang berwarna kuning, nah itu merupakan bensinnya. Ketika udara masuk dan magnet yang sudah di tengah itu terbuka melakukan tes, nah kita lihat bahan bakarnya akan ikut masuk, itu ikut tercampur melalui udara yang sudah dialiri dari saringan udara itu. Oke. Selanjutnya kita akan coba putar kembali supaya kalian mengerti. Nah, coba perhatikan di bawah itu merupakan pelampung tempat atau penampungan dari bahan bakar bensin. Selanjutnya di sebelah kiri itu merupakan udara yang dialiri dari sebelah kiri. Nah, kita lihat plat yang menutup itu. Jika platnya terbuka, maka bahan bakar bensin ikut tercampur melalui udara. Nah, di sini sehingga dia sudah bisa melakukan proses dari pembakaran pada ruang bakar. Oke, jelas? Oke, selanjutnya setelah kalian berdiskusi, silakan kalian membuat laporan hasil diskusi kalian, di mana di laporan tersebut ada 4 komponen yang harus kalian buat. Yang pertama yaitu aliran bahan bakar. Setelah kalian menganalisa atau memecahkan masalah pada studi kasus yang ada pada lembar kerja peserta didik kalian akan membuat yang namanya laporan hasil diskusi. Lalu setelah kalian membuat laporan, baru kalian mempresentasikannya di depan kelas. Di perwakilan kelompok masing-masing akan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, komponen laporan yang kalian bawa, yang kalian buat yaitu pertama aliran bahan bakar. Kalian harus mengetahui aliran bahan bakar terlebih dahulu sebelum proses pemecahan masalah kalian lakukan. Yang kedua itu fungsi dari komponen bahan bakar. Nah, setelah kalian mengetahui aliran bahan bakarnya dari tangki menuju ke karburator, kalian juga mengetahui fungsi dari komponen, masing-masing komponen dari bahan bakar. Selanjutnya yang ketiga yaitu kalian baru mengatasi masalah atau penyebab masalah yang terjadi. Penyebabnya dulu. Nah, penyebab masalah yang terjadi pada soal studi kasus yang sudah Bapak berikan pada LKPD. Baru yang terakhir kalian baru mengatasi masalahnya atau cara mengatasinya. Oke, ini merupakan 4 komponen yang harus kalian buat di laporan LKPD kalian atau studi kasus kalian. Silakan dibuat laporannya.
3, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. 2 orang waktunya, silakan. Yang lain perhatikan, kelompok lain perhatikan. Temannya diskusi. Oke, bisa dimulai. Tidak. Saya Samuel dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi studi khusus kami tentang permasalahan motor sulit untuk dihidupkan atau di-starter. Yang pertama, kita perlu mengetahui alur aliran dari sistem bahan bakar karburator melalui dari tangki bahan bakar menuju keran bahan bakar, lalu saringan bensin menuju karburator dan ruang bakar mesin. Yang kedua, kita perlu mengetahui komponen sistem bahan bakar karburator termasuk komponen yang pada karburator. Yang ketiga, kita perlu mengetahui cara kerja sistem bahan bakar karburator sesuai dengan alirannya. Yang keempat, baru kita menjelaskan penyebab permasalahan pada motor tersebut. Permasalahan yang telah kami dapatkan melalui diskusi yaitu A. Bahan bakar tidak turun apabila dilihat dari komposisinya. Posisi dari tangki bensin lebih tinggi dibanding karburator sesuai dari penjelasan Bapak tadi. Jika karburator tidak terjadi masalah, mungkin saja tidak pada bagian selangnya. Posisi dari tangki tinggi sebenarnya memudahkan agar bensin turun dari mesin. Hanya saja kesalahan yang sering terjadi pada bagian selang tersebut entah tersumbat atau jarang dipakai. Karena motor jarang digunakan, maka aliran bahan bakar pada selang tersebut bisa mengering. Akibat motor tidak menyala, sering apapun tidak menggunakan starter. B. Komponen karburator jet atau main pilot tersebut. Pada motor dengan karburator, bagian fungsi untuk menyemprotkan bahan bakar tersebut yaitu jet atau main pilot. Ketika keduanya tersumbat kotoran, maka proses pengabutan menjadi tidak sempurna. Yang kelima, baru kita mengatasi permasalahan tersebut dengan cara A. Membersihkan selang bensin. Cara mengatasi motor tidak bisa hidup karena masalah ini adalah dengan melepaskan selang bensin. Lepaskan dari klem dan biarkan sampai bensin mengalir turun. Apabila sudah terlihat aliran bensin, Anda tidak menyalakan motor kembali. Cobalah dengan kickstarter. B. Membersihkan katup jet dan main pilot pada komponen karburator tersebut. Jet main pilot menyebabkan bahan bakar tidak sempurna proses pengkabutan. Hal yang harus dilakukan adalah dengan cara membersihkan bagian yang menyemprotkan bahan bakar dari komponen karburator tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya perwakilan kelompok 3. Apakah ada yang bertanya? Baik, apa ada yang bertanya dari kelompok 3? Saya ingin bertanya dari kelompok 7. Apakah yang menyebabkan karburator motor dari motor? Oke, silakan dijawab kelompok 3. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nimbang Prasetyo dari kelompok 7. Penyebab karburator motor sering kotor yaitu filter udara yang kurang menyaring. Udara dikarenakan kotor namun dibiarkan masuk sehingga karbu menjadi kotor dan juga bahan bakar yang digunakan sudah bercampur dengan kotoran. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Oke, itu merupakan presentasi dari kelompok 3. Oke, silakan duduk kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Permasalahan yang kita lihat atau yang kita dengarkan yaitu motor yang sulit dihidupkan atau di-starter. Nah, penyebabnya sudah kelompok 3 berikan dan juga cara mengatasi masalahnya sudah kelompok 3 presentasikan tadi, di mana ada 4 komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama, aliran bahan bakar. Yang kedua, fungsi komponen bahan bakar. Yang ketiga, itu penyebab masalahnya. Dan yang terakhir baru cara mengatasi masalah tersebut. Oke, selanjutnya kelompok lain yaitu kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan lanjut dengan Vito.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Ramansyah dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi studi kasus kami tentang permasalahan motor mengeluarkan gas buang pada knalpot berwarna hitam. Yang pertama, kita perlu mengetahui alur aliran dari sistem bahan bakar karburator dimulai dari tangki bahan bakar lalu menuju keran bahan bakar dan saringan bensin, setelah itu menuju ke karburator dan ruang bakar mesin. Yang kedua, kita perlu mengetahui komponen pada sistem bahan bakar. Selanjutnya, kita perlu mengetahui cara kerja sistem bahan bakar karburator pada sepeda motor. Yang keempat, barulah kita menjelaskan penyebab permasalahan yang terjadi pada motor tersebut. Permasalahan yang telah kami dapatkan melalui diskusi yaitu: A. Bensin masuk pada ruang bakar terlalu banyak pada karburator. Terdapat dua skrup yang fungsinya mengatur kecepatan idle dan mengatur jumlah bensin yang disuplai. Ketika setelan jumlah bensin berlebihan, akibat campuran menjadi lebih kaya. Disinilah asap hitam bisa terbentuk. B. Penyetelan karburator tidak tepat. Motor mengeluarkan asap hitam disebabkan karena adanya setelan udara dan bahan bakar tidak pas. Ini terjadi pada mesin yang belum menggunakan sistem injeksi, di mana karburator masih menjadi sistem menyuplai bahan bakarnya. C. Saringan udara tersumbat. Pilot jet adalah jarum yang menjadi tempat keluarnya bensin dari karbu ke saluran intake. Diameter pilot jet sangat mempengaruhi volume bensin yang keluar. Apabila mampet, diameter menjadi kecil, maka mesin akan berebut karena suplai bensin kurang. Sebaliknya, jika diameter terlalu lebar, maka campuran akan lebih kaya dan berpotensi menyebabkan asap hitam kalau mesinnya sudah menghitam. Yang kelima, baru kita mengatasi permasalahan tersebut dengan cara: A. Kencangkan skrup penyetel suplai bensin untuk menutup bagian bensin yang disuplai dari ruang pelampung. B. Atur kembali penyetelan udara dan bahan bakar pada karburator agar tidak terjadi campuran yang over atau berlebihan saat terjadinya pembakaran. C. Bersihkan filter udara secara rutin atau jika sudah terjadi kerusakan parah pada filter, ganti filter tersebut dengan yang baru. D. Mengatur atau memperbaiki pilot jet pada komponen karburator. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara membongkar karburator untuk melihat kondisi pilot jet ini. Perhatikan diameter pilot jet ini. Jika diameter terlalu lebar atau sudah terjadi keuasan itu yang mengakibatkan campuran bahan bakar lebih kaya sehingga menyebabkan asap hitam yang keluar dari knalpot. Baiklah, sekian presentasi dari saya perwakilan kelompok 4. Apakah ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 4 apakah ada yang bertanya? Oke, jika tidak ada, beri aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 4 duduk kembali. Sekian dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah melakukan yang namanya diskusi. Mulai dari kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian membuat laporan hasil diskusi kalian, di mana laporan hasil diskusi kalian itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu aliran bahan bakar. Kalian harus mencari tahu apakah aliran bahan bakar itu dimulai dari mana sampai ke mana. Yang kedua itu fungsi dari komponen bahan bakar. Kalian harus mengetahui fungsi yang pertama komponen dimulai dari tangki bahan bakar berfungsi untuk apa sampai ke karburator. Nah, di dalam karburator tersebut ada juga namanya komponen-komponen pada karburator seperti skrup penyetel udara, penyetel bahan bakar, dan lampu dan lain sebagainya yang sudah kalian diskusikan oleh kelompok kalian masing-masing. Baru yang ketiga, kalian mengetahui penyebab masalahnya. Sesuai dengan dari kelompok 4 tadi, permasalahannya yaitu gas buang pada knalpot atau pembuangan akhir itu berwarna hitam. Nah,
cara mengatasinya sudah dipresentasikan oleh kelompok 4, dan yang terakhir baru kalian mengetahui cara mengatasinya. Apakah dengan membersihkan saringan udara dan melihat apakah selang dari bahan bakar atau dari tangki menuju karburator ada yang tersumbat atau pelampung tidak berfungsi. Itu merupakan salah satu masalah yang sudah kalian pecahkan atau yang sudah kalian atasi. Oke, dari sistem bahan bakar karburator itu terdapat banyak sekali masalah, bukan 2 atau 3 saja yang sudah kalian ketahui, seperti berebut atau motor yang dari saat itu hidup pada saat di tengah jalan dia tenaga berkurang. Nah, itu merupakan salah satu masalah yang terjadi pada karburator. Berbeda lagi dengan kalian ketika kalian menggunakan sistem injeksi atau sistem electronic fuel injection atau EV, kalian itu sangat minim permasalahan yang terjadi pada sana, karena di sana kontrolnya sudah tidak menggunakan karburator yang sudah saya berikan, yang sudah saya kasih penjelasan di awal pembelajaran tadi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin di minggu depan kita akan melakukan praktikum, di mana praktikum ini kita akan melihat konstruksi dari karburator itu seperti mana dan sistem bahan bakar itu apa saja komponennya. Jadi kalian sudah melihat langsung komponen dari karburator. Oke? Nah, untuk diskusi kita pada kali ini, Bapak melihat berjalan dengan lancar dan juga semuanya aktif. Keaktifan kalian sudah meningkat dari pertemuan sebelumnya. Dan silakan LKPD yang sudah kalian tuliskan, silakan dikumpulkan melalui ketua kelompok masing-masing. Lalu kumpulkan ke depan, ke meja Bapak. Oke, silakan. Sudah semuanya? Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita sudah mengetahui tentang komponen sistem bahan bakar karburator dan juga kita melihat permasalahan pada kelompok yang sudah tampil. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Silakan. Oke, silakan Samuel. Pada sistem bahan bakar sepeda motor itu memerlukan perawatan berkala agar tidak terjadi masalah pada sepeda motor seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, bagus sekali. Jadi pada sistem bahan bakar itu kita harus memerlukan yang namanya perawatan berkala. Di mana perawatan berkala itu terpenting untuk menghindari masalah. Dan jika terjadi masalah, kalian sudah tahu apa saja kerusakannya, apa saja cara mengatasi masalahnya dengan komponen pas yang ada di papan tulis tersebut. Jadi untuk minggu depan Bapak akan memberikan soal post test, di mana soal ini bentuknya pilihan ganda sebanyak 25 soal lagi, di mana saat sebelumnya Bapak sudah memberikan soal post test 25 dan Bapak akan memberikan lagi di minggu depan. Tolong persiapkan diri kalian masing-masing. Ini berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi pada hari ini. Silakan, semoga soal post-test ini lebih meningkat nilainya kalian dibandingkan di soal sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Doa. Ya, sudah. Marilah sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa bersama. Bersama kepada Bapak Guru. Selamat siang. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Semoga minggu depan soal
hafal yang Bapak berikan tadi proses, semoga meningkat nilai kalian dibandingkan minggu sebelumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.